saja kita ke teorema 6.1.2 atau derivatif fungsi, yang mana bunyi teorema 6.1.2 yaitu jika f di dalam I memetakan ke R turunan di C elemen I, maka f kontinu di titik C. Nah, jadi maksudnya itu ketika suatu fungsi atau terdiferensial di titik C, maka f-nya itu juga kontinu di titik C. Nah, kita buktikan. Bukti, untuk setiap x elemen I dengan x tidak sama dengan C berlaku fx dikurang fc sama dengan fx dikurang fc per x dikurang c dikali x dikurang c. Nah, mengapa ia bentuknya seperti ini? Nah, kita lihat, ketika dia x dikurang c ini kita coret, maka ia akan memiliki bentuk seperti ini. Jadi, ruas kiri antara ruas kiri dan ruas kanan menjadi sama. Nah, karena f aksen c ada, nah tadi katanya kan f aksen c-nya itu terdiferensial, maka berlaku limit x menuju c fx dikurang fc sama dengan limit x menuju c fx dikurang fc per x dikurang c dikali x dikurang c. Kemudian kita lanjut. Di sini ada limit x menuju c fx dikurang fc per x dikurang c dikali limit x menuju c dikali x dikurang c. Nah, tadi di sebelumnya itu kan dia limitnya 1. Nah, kalau sekarang ini kita berikan limit di masing-masing fungsi gitu. Kemudian kita kerjakan di mana fx dikurang fc per x dikurang c ini sama dengan f aksen c, kemudian limit x menuju c dikali x dikurang c itu sama dengan 0. Nah, kenapa dia 0? Karena ketika kita mengganti nilai x ini menjadi c, di sini c, maka c dikurang c menjadi 0. Nah, di sini dia menjadi 0. Kemudian f aksen c dikali 0 sama dengan 0. Maka limit x menuju c fx sama dengan fc. Jadi f itu kontinu di x sama dengan c. Kemudian kekontinuan dari f di dalam I memetakan ke R pada sebuah titik tidak menjamin adanya turunan pada titik itu. Nah, mengapa seperti itu? Nah, kita masuk ke contoh begini. Jika fungsi f memetakan ke bilangan R menuju R dengan fx sama dengan nilai mutlak x untuk setiap x elemen R, jelaskan bahwa f itu kontinu di x sama dengan 0. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa f tidak terdiferensial. Mengapa? Katanya tadi suatu fungsi yang terdiferensial di titik C pasti dia itu kontinu di titik C. Tapi jika fungsi yang kontinu di titik C belum tentu jika dia terdiferensial juga di titik C. Nah, inilah kita buktikan dengan menggunakan contoh soal. Nah, fx sama dengan, jika nilai fx sama dengan x, dia berlaku x positif jika x lebih besar dari 0. X bernilai negatif jika x-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita peroleh limit x, limit kanan x menuju 0. Fx sama dengan fx dikurang f0 per x dikurang 0 sama dengan, nah, fx tadi itu kan sama dengan nilai mutlak x, kemudian dikurang f0, ini 0 per, nah, per x. Mengapa dia di sini x positif? Karena tadi dikatakan bahwa jika nilai x-nya itu bernilai positif, maka jika nolnya tadi bernilai positif, maka x-nya juga bernilai positif. Maka nilai mutlak x itu kan x, maka dia x dibagi x jadi 1.
Kemudian limit kiri x menuju 0, fx dikurang f0 per x dikurang 0 sama dengan nilai mutlak x dikurang 0 per negatif x. Mengapa di sini negatif? Karena tadi dikatakan bahwa jika nilai x negatif x ini bernilai negatif kalau x-nya itu lebih kecil dari 0, maka di sini tadi dikatakan bahwa nilai mutlak x ini kan x dibagi negatif x menjadi negatif 1. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa antara kedua persamaan ini tuh berbeda. Yang pertama dia bernilai 1, yang kedua dia bernilai negatif 1 gitu. Limit x menuju 0, fx dikurang f0 per x dikurang 0. Itu tidak ada karena kan tadi berbeda. Nah, hal ini dikarenakan ketika didekati dari arah yang berbeda, nilai limit x menuju 0, fx dikurang f0 per x dikurang 0 itu tidak sama. Yang satu dia bernilai 1, yang satunya lagi bernilai negatif 1. Nah, karena limit x menuju 0, fx dikurang f0 per x dikurang 0 itu tidak ada, maka f itu tidak terdiferensial di 0. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika suatu fungsi yang terdiferensial di titik C itu dia fungsinya itu kontinu di C. Namun hal ini tidak berlaku untuk sebaliknya begitu. Terima kasih, semoga teman-teman sekalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan.